Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmiati dengan NIM S1S1240022. Pada video ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang JavaScript di W3 School. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang loops JavaScript atau perulangan JavaScript dan string JavaScript di JavaScript. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu loops JavaScript. Jadi perulangan dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan JavaScript sangat berguna jika Anda ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini sering terjadi ketika bekerja dengan array. Nah, alih-alih menulis codingnya itu seperti ini, kita bisa menulis codingannya itu menjadi seperti ini. Tidak perlu satu-satu seperti codingan yang ada di sini. Nah, perulangan for. Pernyataan tersebut for membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Nah, bisa dilihat di dalam kotak di sini. Nah, exp1 itu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok code. exp2 mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok code, dan exp3 dieksekusi setiap kali blok code tersebut dijalankan. Nah, di sini ada contohnya, kita coba praktekkan. Handing 1, handing 2. Next. Kita coba jalankan. Nah, hasil outputnya itu seperti ini. Nah, di sini program mencetak dari nomor 0 sampai nomor 4. Nah, kenapa seperti itu? Karena
di sini kita tulis I kurang dari 5. Jadi terus I-nya itu dimulai dari 0. Jadi program akan mencetak dari 0 sampai 4. Karena di sini I-nya itu kurang dari 5 lalu menggunakan I++. Oke, kita lanjut pada pembelajarannya. Nah, di sini pada EXP1 menetapkan variabel sebelum loop dimulai. Misalkan I-nya itu sama dengan 0. EXP2 mendefinisikan kondisi agar loop berjalan I harus kurang dari 5. Dan EXP3 meningkatkan suatu nilai I++ setiap kali blok kode dieksekusi. Lanjut di lingkup lingkaran. Contohnya seperti ini. JavaScript scope. Dokumen ditanaman by ID demo aduh itu udah benar atau ini sama dengan I. Nah, di sini dicetak loop scope-nya itu tipe arithmetic operation test to number or expression and productive a new number. 10. Kenapa ini beda? I plus Oke, kita buka ulang. Nah, di sini hasilnya itu 10. Baik, kita karena ikan I-nya itu kurang dari I-nya itu sama dengan 0, terus I kurang dari 10. Jadi program mencetaknya itu 10. Oke, kita lanjut. Nah, pada contoh pertama let I-nya itu kan sama dengan 5 dideklarasikan di luar loop, dan pada contoh kedua let I-nya itu sama dengan 0 dideklarasikan di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan const sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Nah, di sini bisa dilihat variabel I-nya itu disimpan dalam loop, sedangkan pada di sini variabel I-nya itu disimpan di luar loop. Nah, selanjutnya loop while. Perulangan tersebut while akan terus berjalan melalui blok code selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Contoh sintaks perulangan while itu bisa dilihat di sini. Nah, contohnya pada contoh berikut kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel I kurang dari 10. Nah, di sini program akan terus berjalan di mana I-nya itu dimulai dari 0. Nah, I-nya kan kurang dari 10, maka program akan mencetak nilainya mulai dari 0 sampai kurang dari 10. Jadi kurang dari 10 jadi diakhiri sampai nomor 9. Lalu kita lanjut lagi. Nah, sebagai catatan, jika Anda lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan
share Anda akan macet. Selanjutnya loop do while. Perulangan ini do while merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya itu benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Contoh sintaks do while bisa dilihat dalam kotak sini, abu-abu. Nah, sebagai catatan, proses ini do while berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini karena blok code dieksekusi sebelum kondisi diuji. Nah, di sini ada contoh do while-nya. Contoh penulisannya seperti ini. Do dalam kurung awal masukkan ini, lalu diakhiri while. While i kurang dari 10. Nah, ini jangan lupa untuk menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Masuk selanjutnya. Script for JavaScript. Perulangan for JavaScript. Nah, jadi perulangan for itu dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Nah, pernyataan tersebut for membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Ya, seperti ini di dalam kotak. Nah, ekspresi 1 dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok code. Ekspresi 2 mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok code. Dan ekspresi ketiga dieksekusi setiap kali setelah blok code dieksekusi. Nah, di sini ada contohnya perulangan for. Kita praktekkan. Script cons script sama dengan course dot and titik koma. Text sama dengan titik koma. For dalam kurung itu harusnya di bawah. For let i sama dengan nol, i kurang dari len titik koma i plus plus, lalu text plus sama dengan
Teks. Nah, di sini dicetak perulangannya ada BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh gunakan for perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Nah, misalnya cars-nya itu ada BMW, Volvo, Saab, Ford, lalu length, cars.length. Nah, ini contohnya mirip sama sebelum yang saya praktekkan. Cara menggunakan ekspresi 1. Ekspresi 1 digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalkan i sama dengan 0. Ekspresi 1 itu bersifat opsional. Anda dapat menghilangkan ekspresi 1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Contoh ekspresi 1 bisa dilihat dalam contoh di sini. Nah, kita buka. Jadi ekspresi 1, let i-nya itu yang dicetak kedua. Let i sama dengan 2. Jadi hasilnya itu di sini ada Saab dan Ford. Nah, di sini kita cetak menghilangkan ekspresi 1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Nah, selanjutnya cara menggunakan ekspresi 2. Ekspresi 2 itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal, i kurang dari len. Ekspresi 2 juga opsional. Jika ekspresi 2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Sebagai catatan, jika Anda menghilangkan ekspresi 2, Anda harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan berakhir. Ini akan menyebabkan browser Anda akan macet. Nah, cara menggunakan ekspresi 3. Ekspresi 3 menambahkan nilai variabel awal, i++. Ekspresi 3 ini bersifat opsional. Ekspresi 3 dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, i negatif-negatif, penambahan positif, i sama dengan i plus 15, atau apapun lainnya. Ekspresi 3 dapat dihilangkan jika Anda menambahkan nilai dalam loop. Nah, di sini bisa dilihat contoh penggunaan ekspresi 3. Nah, lingkaran penggunaan var dalam sebuah loop itu contohnya var i sama dengan 5, for var i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, maka hasilnya seperti ini. Hasil outputnya akan menjadi 10. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan let dalam sebuah load. Nah, let i sama dengan 5. Nah, penulisannya itu mirip sama dengan var, hanya diganti menjadi let. Hasil outputnya juga akan menjadi 5. Oke, kita lanjut. Nah, pada contoh pertama dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan di dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Pada contoh kedua dengan menggunakan let, variabel yang dideklarasikan di dalam loop tidak dideklarasikan ulang di luar loop. Jadi itu perbedaan antara var dan let. Saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i dalam sebuah loop, variabel i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Kita lanjut. Perulangan while JavaScript. Perulangan while mengeksekusi blok code selama kondisi yang ditentukannya itu benar. Jika script memiliki dua jenis perulangan, JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, yaitu loop while dan loop while. Perulangan tersebut while akan terus berjalan melalui blok code selama kondisi yang ditentukan masih benar. Contoh sintaks while itu bisa dilihat dalam kotak warna abu-abu ini. Pada contoh berikut, kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i-nya kurang dari 10. Contohnya seperti ini. Maka program akan mencetak mulai dari 0 sampai 9 karena i-nya kurang dari 10. Nah, sebagai catatan, jika Anda lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser Anda akan macet. Selanjutnya, loop do while. Perulangan ini, do while merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini akan mengeksekusi blok code sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Sintaks loop do while bisa dilihat di sini.
Nah, catatan proses di dual ini berjalan setidaknya sekali. Meskipun kondisinya salah sejak awal, hal ini karena blok code dieksekusi sebelum kondisi diuji. Nah, di sini bisa dilihat contoh penggunaan dual di dalam program. Nah, hasilnya seperti program contoh penulisannya seperti ini. Nah, jika Anda lupa untuk menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Nah, selanjutnya membandingkan for dan while. Perulangan while hampir sama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan 1 dengan pernyataan 3 dihilangkan. Contoh menggunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Nah, di sini ada contoh for, perulangan for. Nah, hasilnya ada BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Nah, ini untuk perulangan for. Kita lihat di perulangan while. Hasilnya seperti ini. Hasilnya juga dicetak sama. Hanya saja bedanya di sini kita menggunakan while. Kita lanjut di JavaScript break. JavaScript break. Jadi pernyataan break keluar dari perulangan dan peralihan. Break pernyataan ini mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Putus dalam perulangan. Ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Contohnya, hentikan perulangan atau putuskan perulangan ketika penghitung perulangan I adalah 3. Nah, di sini bisa dilihat contoh codingannya. Sebagai catatan, Anda telah melihat break pernyataan tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini. Itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Nah, selanjutnya kerusakan pada scalar atau dalam sebuah switch pernyataan break, pernyataan tersebut akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Contohnya bisa dilihat di sini, gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama hari dalam seminggu. Misalnya day Sunday, lalu break, case 1, day Monday break. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Today is plus day. Maka program akan memilih day, mencetak hari sesuai hari sekarang. Nah, di sini karena hari ini adalah Tuesday, maka program akan mencetak Tuesday. Kita lanjut. Sebagai catatan, kunci ini break sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Selanjutnya, label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Nah, contoh sintaksnya bisa dilihat dalam sini. Selanjutnya, label jeda. Sintaksnya break label name. Pernyataan tersebut break keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan ini break sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop keluar dari loop bersarang. Contohnya bisa dilihat di sini, keluar ke loop 1. Nah, ini untuk lanjut ke loop 2. Sebagai catatan, break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok code. Blok code adalah blok code yang berada di antara dan. Tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat melompat keluar dari blok code manapun. Contoh keluar dari blok code setelah mobil kedua. Seperti ini. BMW, Volvo. Yang dicetak itu BMW dan Volvo. Kita lanjut di JavaScript continue. Jadi pernyataan continue itu melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Contohnya lewati nilai 3. For let I sama dengan 1, I kurang dari 10, I plus plus. Nah, kita coba. Nah, di sini kan let I-nya itu kan sama dengan 3.
lalu continue. Tes plus sama dengan I dikali 10 ditambah. Jadi kan I-nya kan dimulai dari 1, berarti 1 dikali 10 maka 10, 2 kali 10 adalah 20. Nah, ketika I-nya itu sama dengan 3, maka dia itu akan continue, akan lompat ke 40. Jadi 30-nya di sini tidak ada, langsung ke 40 karena di sini ada continue. Oke, kita lanjut. Nah, label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Contoh sintaksnya bisa dilihat dalam kotak berwarna abu-abu di sini. Nah, lanjutkan ke nama label, sintaks continue label name. Contohnya lanjutkan ke loop 1 seperti ini contohnya, dan lanjutkan ke loop 2 contohnya seperti di sini. Sebagai catatan, break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Kita lanjut ke string JavaScript. String JavaScript. Jadi string itu digunakan untuk menyimpan teks. String ini ditulis dengan tanda kutip. Nah, selanjutnya menggunakan kutipan. String JavaScript adalah 0 karakter atau lebih yang ditulis di dalam tanda kutip. Nah, di sini ada contoh kode programnya, kita coba praktekkan. Bukan. Kita coba jalankan. Nah, hasil outputnya seperti ini, JavaScript strings. Nah, di sini judulnya itu dicetak menggunakan heading 1, lalu di sini kita gunakan let teksnya itu John Doe. Maka hasil outputnya ada JavaScript string dan John Doe. Oke, kita lanjut di pembelajarannya. Nah, kita juga dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Nah, coba kita lihat di sini. Kita coba jalankan codingannya. Strings.
Volvo XC10. Dokumen good element by ID demo inner HTML sama dengan nah hasilnya seperti ini. Volvo XC60, Volvo XC60. Nah, sama dengan contoh yang ada di sini. Jadi hasilnya itu yang menggunakan string tanda kutip ganda sama tanda kutip tunggal, hasil outputnya itu sama saja. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi di materinya. Nah, sebagai catatan, string yang dibuat dengan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda itu berfungsi sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Lanjut kutipan di dalam kutipan. Nah, kita dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string, asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Contohnya itu seperti ini. Let answer is alright. Nah, disitu contohnya. Asli itu answer 2 juga seperti ini, he is called Johnny. Lalu answer ketiga, he is called Johnny. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Di sini ada tanda kutip di sini, ujung sini dan sebelah sini. Nah, di sini tanda kutipnya itu di dalam tanda kutip 2 ini ada lagi tanda kutip, tapi bentuknya itu tanda kutipnya itu tunggal di bagian sini. Lalu yang ketiga sini, di luarnya itu yang dari sini sampai sini menggunakan tanda kutip tunggal. Lalu di dalamnya di bagian sini menggunakan tanda kutip ganda. Jadi kita dapat menggunakan tanda kutip dalam sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Nah, sehingga kita bisa lihat hasil outputnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya string template. Nah, template itu diperkenalkan pada ES6 JavaScript tahun 2016. Template adalah string yang diapit oleh tanda backtick. Ini adalah string template. Template memungkinkan pengguna tanda kutip tunggal ganda di dalam string. Nah, di sini contohnya hasil outputnya itu he is often called Johnny. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu string length. Nah, jadi untuk mengetahui panjang sebuah string, gunakan properti bawaan length. Contohnya seperti ini. Untuk mengetahui panjang sebuah string itu kita gunakan fungsi bawaan length. Selanjutnya karakter pelarian. Karena string harus ditulis di dalam tanda kutip, JavaScript akan selalu memahami string ini. Nah, seperti ini yang di dalam kotak abu-abu sini. String tersebut akan dipotong menjadi adalah yang disebut. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan karakter escape garis miring terbalik. Contohnya simbolnya seperti ini. Nah, karakter escape garis miring terbalik itu mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Contoh kodenya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada contoh untuk menyisipkan tanda kutip ganda dalam sebuah string.
Nah, kita gunakan contoh penggunaan kodenya seperti ini. Lalu, untuk menyisipkan tanda kutip tunggal dalam sebuah string, contoh penggunaan dalam kodenya seperti ini. Nah, lalu untuk menyisipkan garis miring terbalik ke dalam string itu, contoh penggunaan kodenya seperti ini. Nah, ada 6 urutan escape lainnya valid di JavaScript. Nah, misalnya ada backspace, form fit, null line, carriage return, horizontal tabulator, dan vertical tabulator. Nah, sebagai catatan, 6 karakter escape di atas awalnya dirancang untuk mengontrol mesin titik, teletype, dan mesin fax. Karakter-karakter tersebut tidak masuk akal dalam HTML. Nah, selanjutnya memecah antrean panjang. Demi keterbacaan, programmer sering sekali ingin menghindari baris kode yang panjang. Cara aman untuk memecah pernyataan adalah setelah operator. Contohnya seperti ini. Nah, cara aman untuk memecah sebuah string adalah dengan menggunakan penjumlahan string. Nah, contohnya seperti ini menggunakan penjumlahan string. Nah, selanjutnya string template. Template diperkenalkan pada ES6 JavaScript tahun 2016. Template adalah string yang diapit oleh tanda backtick, atau ini adalah string template. Template memungkinkan string atau multibaris. Nah, contoh penggunaan template di dalam kode itu seperti ini. Nah, string JavaScript sebagai objek. Biasanya string JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Contohnya bisa dilihat dalam kotak abu-abu di sini, let x sama dengan John. Namun, string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Nah, contohnya yaitu let y sama dengan new string dalam kurung tanda petik 2 John, lalu tanda titik 2. Nah, contohnya let x sama dengan John, let y sama dengan new string John. Maka hasil outputnya yaitu JavaScript string object. Nah, di sini bisa dilihat let x-nya itu John dan let y-nya itu string object. Kita lanjut. Nah, jangan membuat objek string. Kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek string dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Nah, saat menggunakan operator ini x dan y itu sama. Nah, saat menggunakan operator tersebut x dan y itu tidak sama. Nah, di sini ada tanda sama dengan itu ada 3. Triple dan ini tanda sama dengannya itu hanya 2. Nah, kalau menggunakan operator yang ini itu x dan y-nya sama. Sedangkan kalau yang operator yang ini x dan y-nya itu tidak sama. Oke, kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Template string JavaScript. Sintaks backtick. Template string menggunakan tanda backtick. Tandanya seperti ini dan bukan tanda kutip untuk mendefinisikan sebuah string. Contohnya let text tanda backtick hello world. Nah, kutipan di dalam senar. Template string mengizinkan pengguna tanda kutip tunggal maupun ganda di dalam string. Contohnya kita coba praktekkan. Ini saya salin saja biar lebih cepat.
hasilnya seperti ini. With backtick, you can use both single and double quotes inside a string. Hasilnya he is often called Johnny. Nah, yang ini yang dicetak. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya string multibaris. Template string memungkinkan string multibaris. Contohnya itu, let text sama dengan the quick brown fox jump over the lazy dog. Maka hasil outputnya itu the quick brown fox jump over the lazy dog. Nah, di sini kita menggunakan template multibaris. Nah, di sini ada barisnya. Baris 1, baris 2, lalu ini baris 3, dan ini baris keempat. Selanjutnya interpolasi. Template string memungkinkan pengguna variabel dalam string. String template menyediakan cara mudah untuk menyisipkan variabel dalam string. Contoh sintaksnya seperti dalam kotak abu-abu ini, dan contoh kodenya dalam program itu contohnya disubstitusi variabel. Nah, di sini bisa dilihat contoh penggunaannya, let first name John dan let last name Doe. Let text welcome $first name dan $last name. Nah, selanjutnya substitusi ekspresi. Template string memungkinkan interpolasi ekspresi dalam string. Contohnya let price sama dengan 10, let fat sama dengan 0,25, let totalnya sama dengan bisa dilihat di sini. Jadi template string itu memungkinkan interpolasi ekspresi dalam string. Nah, selanjutnya untuk template HTML-nya bisa kita lihat dalam kotak abu-abu di sini contohnya. Kita next lagi pelajaran selanjutnya. JavaScript string method atau metode string JavaScript. Jadi string dalam JavaScript itu bersifat primitif dan tidak dapat diubah. Semua metode string menghasilkan string baru tanpa mengubah string aslinya. Nah, contohnya ada string length, string char add, string char code add, string code point add, string concat, string add, dan lainnya bisa dilihat dalam sini. Nah, selanjutnya panjang string JavaScript. Properti ini length mengembalikan panjang string. Contohnya let text itu ABCD sampai get, maka lalu length-nya itu menggunakan text.length. Nah, selanjutnya mengekstrak karakter string. Ada 4 metode untuk mengekstrak karakter string, yaitu metode add position, metode char add position, metode char code add position, dan menggunakan access property yang di sini seperti ini, seperti pada array. Selanjutnya string JavaScript char add. Metode ini char add itu mengembalikan karakter pada indeks atau posisi tertentu dalam sebuah string. Contoh char add itu bisa dilihat di sini ada let text sama dengan hello world, let char text.char add dalam kurung 0. Nah, selanjutnya kode karakter string JavaScript pada char code add. Nah, metode char code add itu mengembalikan kode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Metode ini mengembalikan kode UTF -6 atau bilangan bulat antara 0 dan 65535. Contohnya let text sama dengan hello world dan let char sama dengan text.char code add. Selanjutnya JavaScript code point add. Contohnya dapatkan nilai titik kode pada posisi pertama dalam sebuah string. Jadi let text sama dengan hello world dan let code-nya itu text.codePoint add. Maka hasil outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya string JavaScript pada. Jadi ES 2022 itu memperkenalkan metode string add. Nah, contohnya itu dapatkan huruf ketiga dari nama. Ya, seperti ini, const name sama dengan W3 school, let letter name dot add 2. Selanjutnya dapatkan huruf ketiga dari nama, const name itu W3 school, let letter sama dengan name 2. Selanjutnya metode add itu mengembalikan karakter pada indeks posisi tertentu dalam sebuah string. Metode add ini itu didukung di semua browser modern sejak Maret tahun 2022.
Nah, sebagai catatan, metode ini add itu merupakan tambahan baru pada JavaScript. Hal ini memungkinkan pengguna indeks negatif sementara yang lain checkout-nya itu tidak. Sekarang kita dapat menggunakan myString_add dalam kurung negatif 2 sebagai pengganti checkout myString.length negatif 2. Nah, selanjutnya akses properti dalam dia itu menggunakan tanda kurung siku. Contoh penggunaannya itu bisa dilihat di sini. Nah, sebagai catatan, akses ke properti itu mungkin agak sulit diprediksi. Hal ini karena itu membuat string terlihat seperti array padahal bukan array. Yang kedua, jika tidak ditemukan karakter, maka akan mengembalikan undefined, sedangkan checkout itu mengembalikan string kosong. Ini hanya bisa dibaca str dalam kurung 0 sama dengan a, tidak memberikan kesalahan tetapi tidak berfungsi. Selanjutnya JavaScript string concat. Nah, concat itu menggabungkan dua string atau lebih. Contohnya bisa dilihat dalam kotak ini. Metode ini concat itu dapat digunakan sebagai pengganti operator tambahan. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Sebagai catatan, semua metode string itu mengembalikan string baru. Metode-metode tersebut tidak memodifikasi string asli. Secara resmi dikatakan string bersifat immutable. String tidak dapat diubah, hanya dapat diganti. Selanjutnya, mengekstraksi bagian-bagian senar. Ada 3 metode untuk mengekstrak bagian dari sebuah string. Yang pertama, slice, substring, dan substar. Nah, JavaScript string slice. Nah, slice itu mengekstrak sebagian dari sebuah string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi tersebut dalam string baru. Metode ini membutuhkan 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir tidak termasuk. Nah, sebagai catatan, JavaScript itu menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0 dan posisi kedua adalah 1. Nah, selanjutnya JavaScript string substring. Nah, substring itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah nilai awal dan akhirnya itu kurang dari 0. Diperlukan sebagai 0 di substring. Nah, jika Anda menghilangkan parameter kedua substring, maka bagian string yang tersisa akan dipotong. Selanjutnya JavaScript string substr. Nah, substr itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstrak. Ada peringatan di sini, metode tersebut substr itu telah dihapus usang dalam standar JavaScript terbaru. Gunakan substring atau slice sebagai gantinya. Selanjutnya, mengubah ke huruf besar dan kecil. Sebuah string itu diubah menjadi huruf besar dengan top uppercase. Sebuah string diubah menjadi huruf kecil dengan to lowercase. Nah, JavaScript itu string to uppercase. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya, sedangkan JavaScript string to lowercase bisa dilihat dalam sini. Nah, string JavaScript is well format. Metode ini is well format itu mengembalikan nilai true boolean yang menunjukkan apakah sebuah string itu terbentuk dengan benar. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Sebuah string tidak berbentuk dengan baik jika mengandung karakter pengganti tunggal. Nah, pengganti tunggal. Sebuah surrogate tunggal adalah titik kode surrogate Unicode yang bukan merupakan bagian dari pasangan surrogate valid yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dalam pengkodean UTF-16. Metode string to well format mengembalikan string baru di mana semua karakter pengganti tunggal diganti dengan karakter pengganti Unicode. Selanjutnya, JavaScript string trim. Metode ini trim itu untuk menghapus spasi dari kedua sisi string. Nah, sedangkan JavaScript string trim start itu metode trim start itu bekerja seperti trim, tetapi hanya menghapus spasi kosong dari awal string. Pengisian string JavaScript. Untuk menambahkan 2 metode string baru ke JavaScript atau padding dan padding untuk mendukung pengisian padding di awal dan di akhir string. JavaScript string padding. Metode padding itu untuk menambahkan padding pada string dari awal. Fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Sebagai catatan, metode ini padding itu adalah metode string untuk menambahkan angka awal padding. Ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Nah, JavaScript string padding.
Metode ini paddn itu untuk menambahkan padding pada string dari bagian akhir. Fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Sebagai catatan, metode ini paddn adalah metode string. Untuk menambahkan angka awal padding, ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Selanjutnya, JavaScript string repeat. Metode repeat itu untuk mengembalikan sebuah string yang berisi sejumlah salinan dari sebuah string. Metode repeat itu untuk mengembalikan string baru. Metode ini repeat tidak mengubah string aslinya. Selanjutnya, mengganti konten string. Metode ini replace itu mengganti nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string. Nah, di sini ada catatan, metode ini replace tidak mengubah string yang dipanggilnya. Replace itu untuk mengembalikan string baru. Metode ini hanya replace yang mengganti hasil yang cocok pertama. Secara default, metode ini hanya replace mengganti hasil yang cocok pertama. Secara default, replace metode ini peka terhadap huruf besar dan kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar tidak akan berfungsi. Nah, untuk mengganti ketidakpekaan huruf besar atau kecil, gunakan ekspresi reguler dengan tanda strip I, flag tidak peka. Nah, ekspresi reguler itu ditulis tanpa tanda kutip. Untuk mengganti semua kecocokan, gunakan ekspresi reguler dengan strip K, flag kecocokan global. Sebagai catatan, selanjutnya JavaScript string replace all. Nah, JavaScript memperkenalkan metode string replace all. Metode replace all ini untuk memungkinkan kita untuk menentukan ekspresi reguler, bukan string yang akan diganti. Jika parameter berupa ekspresi reguler, flag global G harus diatur, jika tidak akan muncul type error. Mengonversi string ke array, fungsi pemisahan string JavaScript. String dapat dikonversi menjadi array dengan split metode. Jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string index 0. Jika pemisahnya adalah tanda petik 2, maka array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Selanjutnya masuk di pencarian string JavaScript. Jadi metode pencarian string itu ada string index of, string last index, string search, string match all, string includes, string starts with, dan string ends with. Nah, indeks string JavaScript. Metode index of mengembalikan indeks posisi kemunculan pertama sebuah string dalam sebuah string atau mengembalikan -1 jika string tersebut tidak ditemukan. Contohnya, let text sama dengan please locate where locate occurs let index sama dengan text.indexOf. Maka program akan mencetak yang ini dan juga ini. Ini tujuh ini adalah occurs, lokasi occurs. Kita lanjut. Sebagai catatan, JavaScript menghitung posisi dari 0. 0 adalah posisi pertama dalam sebuah string. 1 adalah posisi kedua, 2 adalah posisi ketiga. String JavaScript last index of. Metode ini, last index of, mengembalikan indeks kemunculan terakhir dari teks tertentu dalam sebuah string. Contohnya, let text sama dengan please locate where locate occurs, let index sama dengan text.last index of package. Maka program akan mencetak the position of the occurrence of locate is 21. Jadi program mencetaknya itu lokasinya itu 21. Nah, kita lanjut lagi. Nah, back index of maupun last index of mengembalikan -1 jika teks itu tidak ditemukan. Nah, kedua metode tersebut menerima parameter kedua sebagai posisi awal pencarian. Metode ini, last index of itu melakukan pencarian mundur dari akhir ke awal. Artinya, jika parameter kedua adalah 15, pencarian dimulai pada posisi 15 dan mencari hingga ke awal string. Nah, lanjut pencarian string JavaScript. Metode ini search mencari string atau ekspresi reguler dalam sebuah string dan mengembalikan posisi kecocokannya.
Apakah Anda menyadarinya? Apakah kedua metode tersebut, index of dan series sama? Apakah mereka menerima argumen atau parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama? Jadi, kedua metode tersebut tidak sama. Perbedaannya ada metode series itu tidak dapat menerima argumen posisi awal, sedangkan metode index of itu tidak dapat menerima nilai pencarian yang kuat atau ekspresi regular. Selanjutnya, pencocokan string JavaScript. Metode ini match mengembalikan sebuah array yang berisi hasil pencocokan sebuah string dengan string lain atau ekspresi regular. Contohnya, lakukan pencarian untuk AIN. Maka program akan mencetak lokasinya itu 1 AIN. Lanjut lagi. Sebagai catatan, ekspresi reguler tidak menyertakan pengubah G atau pencarian global. Match maka hanya akan mengembalikan kecocokan pertama dalam string. JavaScript string match all. Metode ini match all mengembalikan iterator yang berisi hasil pencocokan string dengan string lain atau ekspresi reguler. Jika parameter berupa ekspresi reguler, flag global G harus diatur. Jika tidak, akan muncul type error. Jika Anda ingin melakukan pencarian tanpa memperhatikan huruf besar atau huruf kecil, maka flag insensitive I harus diatur. Contohnya itu. Jadi, contohnya seperti ini. Dan ini hasil outputnya. Sebagai catatan, match all itu adalah fitur ES 2020. Match all tidak berfungsi di Internet Explorer. JavaScript string includes. Metode ini includes mengembalikan nilai true jika sebuah string berisi nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Sebagai catatan, includes itu bersifat peka terhadap huruf besar dan kecil. Dan include juga adalah fitur ES6. String JavaScript dimulai dengan tanda kurung. Start with, metode ini mengembalikan nilai true jika sebuah string diawali dengan nilai tertentu. Jika tidak, maka akan mengembalikan false. Sebagai catatan, start with itu bersifat peka terhadap huruf besar dan kecil, sedangkan start with itu adalah fitur ES6. String JavaScript diakhiri dengan tanda kurung. End with, metode ini mengembalikan nilai true jika sebuah string diakhiri dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka akan mengembalikan false. Ini kita coba jalankan kodenya. Kita periksa apakah stringnya itu diakhiri dengan D. Setelah dicek menggunakan test.endWith, maka hasilnya itu adalah true. Jadi itu diakhiri dengan John. Kan kata awal itu John, kata kedua itu Due, maka yang string itu diakhiri dengan kata Due, itu adalah true. Sebagai catatan, endWith itu bersifat peka terhadap huruf besar dan kecil. Kita next lagi. Referensi string JavaScript. Referensi string itu lengkap. Di sini kita bisa lihat referensinya. Ada add, char add, char kode add, kode point add, concat, constructor, endWith, from card, includes, index of. Lalu kita bisa tekan di sini untuk penjelasan lebih detailnya. Tapi bagian ini tidak bisa
diterjemahkan. Nah, di sini juga bisa dilihat banyak contoh codingannya. Nah, teman-teman untuk mau belajar lebih lanjut bisa lihat di sini. Jadi di sini sangat banyak. Ini sampai ada call way off yang terakhir. Dan juga JavaScript string theme. Ada trim end, trim start, dan yang terakhir di sini itu ada call way off, JavaScript string call way off. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.